Halo Mas, Halo Mas, gimana ya? ini dengan Mas siapa? Dengan nama saya Gabriel G. Saputra dengan akhir 265 rombak F. Oke baik, tak kasih tantangan, mau nggak? Gimana tantangannya Mas itu? Oke, mau 50.000 atau 100.000 tak kasih pertanyaan. 100.000 kasih pertanyaan boleh? Mantap Mas nih, berani banget. Oke, Oke. pertanyaan pertama, jika Anda kelak menjadi guru kelas di suatu sekolah dasar, Anda berharap berada di kelas dengan semua peserta didik normal atau berkeinginan di kelas inklusi? Langsung dijawab. Langsung, uraikan alasan dan pendapat Anda. Oke. Pertama, alasan dan pendapat saya. Ketika saya menjadi guru SD, saya tidak ada preventif khusus apakah saya akan mengajar di kelas inklusi atau di kelas reguler. Karena semua kelas-kelas tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Ketika saya berkesempatan mengajar di kelas reguler, saya akan menerapkan semua pemahaman saya ketika saya berkuliah hari ini, yaitu di PGSD. Karena di PGSD kebanyakan mengajarkan terkait pembelajaran-pembelajaran di kelas reguler. Namun juga ada pembelajaran kelas inklusi di PGSD juga. Dan itu kan saya terapkan ketika saya berkesempatan mengajar di kelas inklusi. Karena di situ saya akan memberikan pengalaman bermakna bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Ada 3 poin penting yang saya utamakan ketika saya menjadi guru SD, apakah nanti di kelas inklusi atau reguler. Yang pertama itu kita harus mengetahui bahwa semua peserta didik memiliki kemampuan yang potensi masing-masing yang harus dikembangkan, terlepas dari semua itu apakah mereka ABK berkebutuhan khusus ataupun mereka normal. Yang kedua, keberagaman mereka yaitu tentang ABK itu merupakan representasi dari keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia, karena kita tahu Indonesia itu merupakan negara yang keberagaman. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa semua sekolah-sekolah inklusi itu akan memberikan pengalaman bagi peserta didik dan mengajarkan peserta didik bagaimana toleransi dan menghargai yang terkait perbedaan yang ada. Saya sebagai seorang guru, tentunya tugas utama saya itu akan memberikan atau menjamin bahwa semua peserta didik ataupun anak yang ada di Indonesia itu mendapat pendidikan yang setara dan mendapatkan apa yang mereka hakkan dari negara, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak tergantung dengan kebutuhan mereka masing-masing. Begitu Mas. Bagus sekali jawaban. Baik, untuk pertanyaan kedua, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, pertama dua, jika di suatu daerah di mana Anda tinggal terdapat anak berkebutuhan khusus, usia sekolah usia sekolah tetapi dia tidak bersekolah, hanya di rumah. Sebagai seorang calon guru atau mahasiswa calon guru, bagaimana sikap Anda dan apa yang Anda lakukan menghadapi ABK tersebut? Oke, terkait hal itu, sebagai seorang calon guru atau mahasiswa calon guru ya, ketika melihat ada ABK di sekitar daerah saya itu, dan saya akan bersikap proaktif dan bertanggung jawab dengan ABK tersebut dengan beberapa cara. Yang pertama, saya akan mendekati keluarganya dengan cara empati tanpa diskriminasi. Kemudian saya akan menggali apa alasan ABK tersebut tidak bersekolah. Apakah karena biaya? Apakah karena cara ataupun istilahnya melakukan mobilisasi ketika ke sekolah? Kemudian apakah karena orang tuanya takut atas stigma-stigma masyarakat terkait ABK begitu. Kemudian yang ketiga, saya akan mencoba berkoordinasi dengan pihak pendidikan setempat ataupun dinas pendidikan tersebut terkait ABK tersebut dan memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa semua ABK atau semua peserta didik itu berhak mendapatkan pendidikan dari Indonesia, karena dari pemerintah sendiri telah mengatur terkait hal itu karena memiliki landasan yuridis atau aturan dari pemerintah bahwa semua sekolah-sekolah Indonesia wajib membuka menjadi sebuah sekolah inklusi begitu Mas. Baik sekali. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang pendidikan inklusi. Kira-kira ini yang pertanyaan yang terakhir ini yang paling sulit ini. Kira-kira apa saja yang sudah Mas pelajari tentang pendidikan inklusi di PGSD selama mengikuti pembelajaran dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran terakhir ini? Oke, terkait pembelajaran pertama dan terakhir pendidikan inklusi pada mata kuliah saya Mas, Iya. yang saya dapat. Oke, yang pertama itu
terkait pendidikan inklusi. Arti dari pendidikan inklusi itu sendiri. Pendidikan inklusi itu sendiri berarti bahwa pendidikan yang memberikan kesempatan mendapatkan pendidikan kepada semua anak, termasuk ABK, tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan ABK di Indonesia memiliki landasan yang sangat kuat. Salah satunya adalah landasan yuridis atau peraturan dari pemerintah yang telah mengatur bahwa sekolah-sekolah yang ada di Indonesia harus memberikan pendidikan kepada anak tanpa adanya diskriminasi. Bisa kita sebut sebagai pendidikan yang inklusif. Kemudian, di dalam penerapannya atau di dalam implementasinya dari pendidikan inklusif itu bisa menerapkan kelas full reguler atau reguler penuh, kemudian kelas cluster atau campur antara reguler dengan ABK, kemudian ada kelas khusus terintegrasi. Kemudian di dalam praktik pembelajaran inklusi, tahapannya itu penerimaan peserta didik dengan asesmen yang komprehensif, kemudian pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum yang disesuaikan, dan yang ketiga yaitu penilaian terhadap ABK itu sendiri dengan tujuan penilaian ABK atau asesmen kepada ABK itu yang pertama untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi dari ABK itu sendiri guna sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran untuk ABK itu. Kemudian kurikulum yang diterapkan di pendidikan inklusi itu menggunakan standar pembelajaran yang telah disesuaikan dengan dasar semua siswa atau peserta didik itu mampu untuk belajar. Guru khususnya sebagai fasilitator dan pendidik masih memiliki sedikit tantangan, entah itu dari internal itu sendiri, guru itu sendiri, yaitu dengan kemampuan guru itu sendiri terkait pendidikan inklusi, kemudian eksternalnya dengan fasilitas dari organisasi pendidikan yang guru itu abdi ataupun guru itu mengajar di mana. Apakah di eksternal itu sangat mendukung untuk pendidikan inklusi atau tidak, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk guru. Walaupun praktik pendidikan inklusi terapkan di Indonesia, masih banyak tantangan-tantangan ataupun masih banyak hambatan dari pendidikan inklusi di Indonesia. Yang pertama yaitu kurangnya fasilitas untuk mendukung pendidikan inklusi. Yang kedua yang tidak kalah penting yaitu kurangnya pendidik yang terlatih untuk pendidikan inklusi. Itu Mas terkait materi yang saya dapatkan dari pertemuan 1 sampai terakhir pada mata kuliah pendidikan inklusi itu. Oke, baik. Wah, tadi sudah penjelasannya panjang lebar. Wah, terima kasih. Ini Mas, 100 ribunya. Wah, semangat belajarnya. Oke.